Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuddin dengan NIM 2205187. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Malikul Saleh, Fakultas Hukum. Di sini saya akan menganalisis kasus perbuatan melawan hukum. Masuk pada pembahasan perbuatan melawan hukum yang sering dianggap mirip dengan pelanggaran perjanjian secara sepihak. Perbuatan melawan hukum sendiri lebih dimaknai sebagai sesuatu yang melukai daripada pelanggaran terhadap kontrak. Dalam praktiknya, sebagaimana yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 673 PDT 2023. Terjadi satu peristiwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Risma Simanjuntak terhadap Minar Siahaan. Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 673 PDT 2023 menyatakan bahwa sikap Minar Siahaan yaitu tidak melaksanakan tanggung jawab atas pengambilan uang adalah bentuk perbuatan melawan hukum. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan nomor 673 PDT 2023 terkait gugatan PMH antara Minar Siahaan dengan Risma Simanjuntak berdasarkan KUH Perdata kronologi kasus pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan nomor 673 PDT 2023 PN Medan terkait gugatan PMH. Minar Siahaan, penggugat, telah membungakan uangnya senilai 500 juta rupiah untuk disimpankan ke Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPR, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dengan mengatasnamakan Risma Simanjuntak, tergugat. Dengan jasa uang simpanan yang akan diterima adalah 1% per bulannya, yang nantinya akan diterima Minar Siahaan melalui tergugat, yaitu Risma Simanjuntak. Penggugat telah memberikan sejumlah uang ke tergugat untuk dibungakan. Uang tersebut diberikan pada tanggal 4 Mei 2016 sebesar 200 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2016 sebesar 200 juta rupiah. Dan pada 10 September 2019 sebesar 100 juta rupiah. Dan tergugat telah menerimanya secara bertahap. Seiring berjalannya waktu, tergugat menyanggupi untuk memberikan bunga sebesar 1% hingga Juni 2021. Akan tetapi, sejak Juli 2021, tergugat tidak pernah lagi memberikan bunga kepada penggugat. Hingga pada saat putusan ini atau saat perkara ini diajukan, penggugat terus menanyakan hal tersebut dengan cara berulang kali datang ke rumah tergugat untuk meminta bunga sebesar 1%. Namun, tergugat selalu menghindari, bahkan seolah melepaskan tanggung jawabnya akan masalah ini, sehingga penggugat menuntut pengembalian uang pokok keseluruhan pinjaman tersebut sebesar 500 juta rupiah. Namun, tergugat tidak bersedia. Padahal, awalnya tergugat menyatakan bahwa uang bisa dikembalikan tergugat dengan catatan penggugat harus konfirmasi dahulu terhadap tergugat. 2 minggu sebelum meminta pengembalian uang tersebut, analisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi 4 unsur, meliputi adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kerugian yang ditimbulkan, adanya kesalahan atau kelalaian, dan adanya hubungan antar kerugian dengan perbuatan yang dibuat. Maka, jika dikaitkan dengan perkara pada putusan nomor 673 di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Tergugat, Minar Siahaan, diduga melakukan perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum karena tidak menepati janji terhadap pengembalian uang milik penggugat Risma Simanjuntak yang bertentangan dengan pasal 1243 KUH Perdata, serta tidak memiliki itikat baik dalam pemenuhan tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya, sebagaimana diatur dalam pasal 1367 KUH Perdata. Adanya kerugian akibat perbuatan tersebut, bahwa penggugat Risma Simanjuntak mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh tergugat Minar Siahaan
kerugian yang dialami penggugat berupa kerugian material atas dan keterlambatan pengembalian uang sebesar 500 juta rupiah dan bunga 1% per bulannya, seperti yang dijanjikan oleh tergugat yang tidak lagi pernah diberikan sejak Juli 2021 sampai perkara diajukan. Adanya unsur kesalahan atau kelalaian bahwa tergugat Minar Siahaan melakukan perbuatan dengan sengaja dan tergugat dianggap lalai dalam memenuhi hal yang telah diperjanjikan. Atas dasar hal tersebut, kemudian tergugat secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana pada pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam lingkup hukum perdata, pada perkara keterlambatan penyerahan bunga dan penghindaran tanggung jawab yang dilakukan Risma Simanjuntak mengakibatkan kerugian yang dimaksud berupa pembayaran bunga sebesar 500 juta rupiah setiap bulannya, terhitung sejak bulan Juli 2021 dan pinjaman uang tunai sebesar 500 juta rupiah. Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Minar Siahaan merupakan gugatan perbuatan melawan hukum. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan uraian di atas, maka kesimpulan yaitu pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 673 PDT 2023 yang mempertimbangkan fakta hukum bahwa Risma Simanjuntak melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hukum. Hak subjektif Minar Siahaan adalah dapat dibenarkan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang analisis kasus mata kuliah perbuatan melawan hukum. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.